nota, isi barang itu, jadi mereka itu semua data sheet masuk ke isi. Nah, kalau kondisi yang kayak gini udah bisa kita baca bahwa ini merupakan bagian transaksi. Dari LRS di atas dapat diperoleh 3 tabel. Oh, ini contoh untuk apa sih ya? Model relasinya. Ini kayak ini aja. Terus saya tambahkan satu ini layar baru. Nah, ini ada apa sih? Ada mahasiswa sama mata kuliah ya. Ini jangan ditiru ya, karena mahasiswa sama mata kuliah ini pasti many to many. Cuman saya ambil contoh tadi kan dari many to many, one to many, sama many to one. Nah, kebetulan berarti di sini. Kalau kita balikan bisa nggak ya? Oh bisa, ntar saya balikan dulu biar nggak ada yang keliru nanti. Sampai seberapa jauh Ctrl Z ini? Ah udah. Oke, belum nih. Many, dah. Nah, berarti kan di sini ada namanya mahasiswa. Mana tadi? Kita buat dulu kotaknya. Ini kotak. Biar rapi aja, kita tambah kotak-kotak ya. Malah sebagian ketutup ya, nggak apa-apa, tambah dikit. Nice. Tadi di sini ada namanya apa nih? NIM, nama, alamat, jenis kelamin. Berarti di sini kita buat NIM, nama, ini ada alamat, terus ada jenis kelamin. Terus di sini ada namanya, di atas ini mahasiswa. Nah, kita itu fungsinya ini tuh hanya untuk menentukan primary key-nya saja. Ini di sini primary key sudah tadi kayak gini kurang lebih. Sedangkan berikutnya itu ada namanya ada tabel ada. Biar gampang saya buatkan mata kuliah dulu. Mata kuliah. Kayaknya ini deh. Terlalu gede yang atas tadi tuh. Mata kuliah tadi ada namanya ini. Mata kuliah. Itu ada yang namanya kode matkul, nama matkul. Ini kalau namanya nggak sesuai mohon dimaklumi ya, tapi harusnya sesuai sih, harus sesuai dengan art diagramnya. Ada jumlah SKS. Kalau di sini kan udah jelas ya, di sini primary key-nya. Terus ada lagi yang ketiga itu namanya ada. Ada itu saya buat di mana ya? Di sini aja lah, di samping ini. Ternyata terlalu saya ini ya, terlalu makan tempat ya. Sini tuh ada yang namanya ada. Ada itu isinya ada 3 ya. Pertama ada NIM, ada kode matkul, terus ada yang namanya nilai. Nah, primary key.
Yang pengen saya tekankan ini di sini ada ini kan atributnya ada 3 ya. Pertama ada NIM, ada kode matkul, ada nilai. Sedangkan NIM dan kode matkul ini sudah pasti dia apa namanya spesifik ya, unik. Tapi dia itu primary key dari tabel lain, makanya kan jadi primary key dia ada juga karena dia berasal dari tabel lain, makanya disebut foreign key. Makanya kan antara NIM dan kode matkul ini kita sebut foreign key. Kenapa nggak ditulis satu-satu, Pak? Oh, oleh bisa. Misalkan kita mau kayak gini ya. Udah, kita tulis satu-satu biar aman. Nah, foreign key. Nah kayak gini boleh. Cuman kan biasanya tuh kayak gitu digabung. Itu kan karena arusnya itu masuk dari kanan satu, dari kiri satu. Kayak gini maksudnya. Nih mana ya? Dari kanan satu, dari kiri satu. Gimana kalau dari ada nih ada lagi dia tarik ke bawah, misalkan apa ya, ada dosen gitu kan masuk ke sini, makanya kan enaknya tuh udah langsung digabung saja. Kalau boleh satu-satu boleh. Nah ini dia maksudnya tadi. Nah terus di sini ada namanya transformasi model data ke basis data fisik. Oh ini kita sebut sebagai spesifikasi basis data. Kalau kita bikin basis data ya, kan tujuannya itu buat mengatur data ya agar terstruktur. Nah, salah satu tujuan lainnya adalah kita tuh juga bisa memprediksi seberapa besar kapasitas hard disk yang kita gunakan. Kalau di sini spesifikasi datanya nama filenya barang. Dapat dari mana barang itu? Barang itu dapat dari sini. Nah, misalkan kalau kalian buat, kalian lihat aja tabelnya. Berarti di sini kan spesifikasi datanya nama datanya mahasiswa udah otomatis ya. Mahasiswa lihat dari judulnya atau lihat dari entitasnya. Nah, medianya hard disk karena dia nyimpennya dalam bentuk hard disk. Karena kalau untuk aplikasi desktop jika nyimpennya di cloud itu agak sulit. Karena butuh koneksi internet, manggil dulu, upload dulu, baru download dulu, kebutuhannya itu agak ribet. Makanya di media penyimpanannya biasa dipakai hard disk. Isinya itu data pribadi customer. Nah, saya rasa ini kayaknya kurang tepat ya. Misalkan datanya isi data pribadi customer. Sedangkan nama filenya barang. Coba kita rubah dulu. Data barang aja. Mana sih? Ini. Data barang. Data barang. Organisasinya indeks sekuensial ya, karena dia mensortirnya berdasarkan nama yang sesuai. Belum pernah saya lihat atau dapat referensi lain apa namanya organisasinya selain indeks sekuensial. Biasanya selalu itu. Terus primary key-nya kode barang ya. Oke. Terus panjang recordnya byte. Di sini nggak ditulis ya panjang recordnya. Sedangkan kalau dia file transaksi itu kita tuh harus tahu panjang recordnya. Karena ini salah satu tujuan dari kita buat spesifikasi basis data. Misalkan saya buat kayak gini. Panjang record itu rumusnya adalah data sekarang ditambah pertambahan jumlah data. Panjang record sama dengan data sekarang ditambah. Nah, pertambahan jumlah data ini didapatkan dari data yang ada atau data sekarang lah ya. Data sekarang dikali banyaknya transaksi, dikalikan umur sistem. Nah, kita cari ya. Misalkan kita buatkan ini apa ya? Penjualan stapler misalkan. Data sekarang yang ada itu misalkan data stapler yang telah terjual itu misalkan 1000. Ditambah data sekarang. Data sekarang kan berarti 1000 dikali. Kalau ini kan umur sistem itu biasa dibuat per tahun ya. Berarti transaksi itu kita harus ubah ke tahun. Misalkan dalam 1 bulan kerja itu orang tuh cuma 20 hari kerja. Nah, misalkan stapler itu lakunya sehari 10. Kita jadikan bulan dulu. Sedangkan sebulan itu 20 hari kerja, berarti dikali 20. Nah, ini untuk sebulan. Terus kita kali 12. Kenapa dikali 12? Karena di sini letaknya, karena umur sistem
biasanya dihitung per tahun. Nah, contohnya ini saya copy aja. Nah, biasanya umur sistem dalam orang bikin program itu biasanya dijadikan 5 tahun. Nah, apakah boleh berapa tahun lainnya? Bisa, tapi secara umum orang bikin satu sistem atau satu program itu untuk dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, baru dari sini kita cari dulu PR sama dengan 1000 ditambah 1000 ini berapa sih? 200 kali 1000, 200.000. 200.000 dikali 5, 1 juta. 1 juta dikali 12 berarti 7.200.000. Kalau saya nggak salah ya. Kalau kalian mau cari pakai kalkulator, boleh silahkan. Berarti 7.200.000. Tapi ini satuan